Kemudian untuk Pak Purbaya di tahun 2027 apakah ada kenaikan gaji untuk ASN atau PNS? Selamat sore Pak, saya Robert dari CNBC Indonesia. Pertama pertanyaan untuk Pak Menkes, Pak untuk 2027 apakah ada penyesuaian tarif BPJS Pak? Kemudian untuk Pak Purbaya di tahun 2027 apakah ada kenaikan gaji untuk ASN atau PNS? Dan juga untuk anggaran pendapatan di RAPBN 2027 untuk cukai apakah sudah termasuk menghitung legalisasi rokok ilegal? Terima kasih. Targetnya apa? Online dulu ya. Apakah mau diinin sampai tahun depan atau gimana? Sementara ditunda 2 bulan dulu, November. Tapi nanti kita evaluasi dulu kondisi masyarakat seperti apa. Kalau mungkin kan kita jalankan, tapi kalau masih dalam analisa kita belum cukup kuat, kita tunda lagi. Kira-kira begitu. Terus untuk income tadi, itu penerimaan pajak tahun 2027 itu 2.591,4 triliun rupiah, tumbuh 9,3%. Tumbuh 12%. Untuk pendapatan cukai 316 terkoreksi atau turun 1,2%. Anda lihat di situ rasio pada PDB-nya 9,3 yang terpajak, yang bea cukai 1,1. Artinya kalau saya berhasil memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak tahun ini dengan bisa memperbaiki tax ratio-nya, jadi masih ada potensi upside dari pengumpulan pajak tahun depan, kira-kira gitu. Terus gaji ASN belum ada pembicaraan, masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam, kecuali teman-teman di TikTok komentar kapan gaji ASN naik, belum bicarakan. Pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data science, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran Perinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan Pak Wamen Dikdasmen. Pak Atip silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Kepala OJK dan Kepala Badan. Terkait dengan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 dialokasikan sebesar 61,1 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar 55,51 triliun digunakan untuk program kerja prioritas nasional yang meliputi
revitalisasi satuan pendidikan sebesar 9,28 triliun. Ini bagian dari program masif yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak tahun lalu dan dilaksanakan dengan swaklola oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya, inisiatif awal untuk menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar 5 triliun. Kemudian bantuan perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar. Dan juga inisiasi Sekolah Nasional Terintegrasi sebesar 7,21 triliun. Sekolah ini sebagai layanan bermutu untuk siswa yang memiliki prestasi dan bakat istimewa. Kemudian digitalisasi pembelajaran sebesar 5,83 triliun. Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 14,9 triliun. Ini dilakukan karena semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikasi baik negeri maupun swasta. Selanjutnya adalah program Indonesia Pintar sebesar 13,79 triliun. Ini untuk 18 juta siswa yang berbasis kepada data science. Kemudian pembangunan studio guru sebesar 40 miliar. Selain komitmen program kerja prioritas nasional, berbagai program prioritas dalam mendorong pendidikan bermutu untuk semua juga merupakan komitmen yang akan kami laksanakan pada tahun 2027. Berbagai program tersebut antara lain beasiswa afirmasi pendidikan menengah untuk para siswa dari daerah afirmasi serta siswa dari pekerja migran Indonesia sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Kemudian bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi, beasiswa bagi para guru untuk dapat meraih kualifikasi akademik S1 atau D4 untuk mendorong peningkatan kualitas guru. Selanjutnya, pendidikan profesi guru serta pengembangan kompetensi STEM, MIPA, pembelajaran mendalam dan digitalisasi pembelajaran bagi guru. Dukungan penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah Indonesia di luar negeri, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, termasuk peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Pelaksanaan pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta dan prestasi peserta didik. Pelaksanaan tes kemampuan akademik yang tahun ini untuk ke tingkat SMA adalah yang tahun kedua, dan akreditasi satuan pendidikan, serta peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan. Demikian program yang akan kami laksanakan untuk tahun 2027. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen Pendidikan Dasar Menengah. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.